Halo para kawargian Sayaga semua, senang sekali dapat berjumpa lagi dengan para kawargian semua. Saya mendoakan semoga selalu sehat, bahagia, sukses, dan sejahtera dimanapun dan kapanpun Anda berada. Topik kali ini adalah tentang parenting. Nah, ini mungkin banyak dari para kawargian yang juga mulai bertanya-tanya nih, apalagi yang sudah mulai punya anak ya, atau yang berencana mungkin punya anak. Bagaimana cara untuk mendidik anak supaya anak tetap berkembang di masa yang kayaknya kok makin sulit aja nih ya. Banyak medsos, banyak pengaruh-pengaruh dari lingkungan. Kayaknya kok mendidik anak itu sekarang agak mengerikan ya. Nah, kali ini kita bersama dengan Coach Nando, seseorang yang juga sangat menaruh perhatian besar kepada dunia parenting. Nah, tidak menunggu lama, kita berkenalan terlebih dahulu ya. Silakan Coach Nando. Baik, terima kasih Dokter Anto. Halo kawargian Sayaga dimanapun berada. Eh, Makasih dok Oke, ya, sudah diundang. oke. Gimana nih mau nanya apa? Iya, jadi begini ya, Mas Sando ya, tadi kan kita mau bilang ini banyak orang tua atau para kawargian yang mulai khawatir nih ya dengan pengaruh media sosial, penggunaan gadget, kemudian juga pengaruh lingkungan. Nah, sebetulnya kalau dari sudut pandang Mas Nando sendiri, dari Coach Nando sendiri, sebetulnya apakah memang parenting kita ini sudah mulai bermasalah atau baik-baik saja atau bagaimana ini sebetulnya kalau dari sudut pandang Coach Nando selama ini? Oke, jadi sebetulnya gini dok, kalau ditanya apakah parentingnya bermasalah, parenting tidak pernah bermasalah sebetulnya. Karena kenapa? Ya parenting adalah sebuah kata. Sebuah kata tidak mungkin bermasalah. Tapi yang menjadi bermasalah adalah tindakan apa yang dilakukan terkait dengan hal itu. Nah tadi dokter Anto membuka bahwa seolah-olah saat ini membesarkan anak itu adalah sesuatu yang horor. Kenapa? Karena kita digempur oleh berbagai macam hal. Salah satu yang paling sering menggempur ini adalah kemudahan dalam mengakses informasi sebetulnya. Iya. Sederhananya, kalau kita kembali dulu ke masa periode tahun 80-an ya untuk anak-anak yang lahir di tahun 80-an, itu kan ada lembaga sensor ya. Jadi semua yang ada di televisi itu pasti sudah disensor gitu dan kemudian juga tapi disensornya bukan disensor ala-ala sekarang ya, tidak gitu. Hmm. Tetapi memang ada tayangan-tayangan tertentu yang segmentasinya jelas. Hmm. Jadi kalau Ya. segmentasi anak-anak, ya sudah pasti itu sudah aman untuk anak-anak gitu. Nah, sehingga kita bertumbuh dalam sebuah situasi yang memang ya tanda kutip sedikit terprogram sesuai dengan usianya. Sedangkan sekarang, katakanlah kalau di dunia pertelevisian mungkin ya karena kan ada KPI ya. Tapi kalau kita berbicara di YouTube kan udah nggak bisa lagi dok. Kalau kita Hmm. berbicara sudah masuk ke internet, segala informasi itu sudah di genggaman tangan kan, tinggal mengetikkan kata tertentu maka itu keluar. Nah inilah yang kemudian berkesan menjadi kok horor sekali gitu. Hmm. Nah ketika kemudian ditanyakan bahwa apakah parentingnya bermasalah, tadi saya mengatakan parentingnya sebetulnya tidak pernah bermasalah karena dia adalah sebuah kata. Nah tetapi menyikapi kata parenting inilah yang menjadi sebuah permasalahan tertentu. Nah maka biasanya saya selalu memulai dengan pertanyaan kepada klien-klien yang ya katakanlah datang untuk belajar parenting, sebenarnya bukan belajar sih ya, tapi berbagi tentang parenting. Saya selalu memulai dengan sebuah pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan parenting itu sendiri? Nah, jawaban yang saya dapat ini sudah jawaban yang teknis. Jadi kebanyakan orang ketika menjawab apakah itu parenting, mereka sudah menjawab bahwa ini adalah cara untuk cara untuk cara untuk cara Hmm. untuk. Nah, padahal sebetulnya kalau kita melihat dari katanya, parenting itu kan sebetulnya kata kerja berarti ya. Tapi kata kerja yang dikatakan bahwa itu kata kerja juga tidak jelas karena dia berasal dari sebuah kata benda yaitu parent artinya orang tua ditambah ing berarti ngerjain orang tua gitu artinya kan Hmm. bukan. Hmm. Hmm. Sebetulnya bukan itu gitu ya. Kalau saya menyikapinya ada sebuah pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang tua. Dalam hal ini adalah pola asuh. Berkaitan dengan pola asuh dan ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua, maka muncullah pertanyaan yang kedua. Berarti dalam parenting yang menjadi subjek itu adalah orang tuanya atau anaknya. Hmm. Nah, itu dulu. Karena kebanyakan orang Ya. ketika datang, baik itu untuk sesi hipnoterapi yang berkaitan dengan anaknya, kemudian berharap bahwa ketika melakukan sebuah proses parenting, maka anaknya yang menjadi subjek. Padahal seharusnya orang tuanya yang menjadi subjek. Kenapa orang tuanya menjadi subjek? Nah, itu nanti kita akan bahas. Jadi saya kembalikan dulu ke Dokter Anto. Oke. Kalau untuk di awal, jawaban saya seperti itu, Dok. Ya, ini cukup menarik ya. Jadi banyak orang yang masih kembali lagi ya.
Indonesia itu sangat senang sekali dengan salah konsep sepertinya ya. Jadi ketika kita bicara parenting, ini tadi yang seperti Mas Nando katakan bahwa subjeknya aja kadang sudah salah ya, bahwa kebanyakan menginginkan anaknya yang berubah. Katakan padahal parenting sendiri berarti orang tuanya yang sebetulnya melakukan sesuatu untuk anaknya. Nah, ini cukup menarik ya, apalagi tadi sudah Mas Nando sampaikan juga untuk zaman sekarang media sosial ya sangat luar biasa. Nah, ini juga memang saya berpikiran juga kalau kita bandingkan dengan tugas orang tua di zaman dulu, ketika dia meninggalkan anaknya katakan seminggu bahkan sampai sebulan, balik kemudian komunikasi dengan anaknya, orang tua tidak akan ketinggalan terlalu jauh dengan perkembangan dia ya. Iya. Paling cuma tahu tetangga sebelah siapa gitu kan, main bola, manjat pohon gitu kan. Informasinya tidak terlalu banyak berkembang gitu kan, apalagi keilmuan, paling dia tahu ya hanya yang dari sekolah saja gitu kan. Tapi ketika sekarang kita berani untuk meninggalkan anak seminggu saja tanpa ada komunikasi, apalagi sampai sebulan. Nah, ini ternyata banyak sekali informasi-informasi yang masuk ke anak. Nah, bagaimana cara kita menyikapi ini nih, informasi-informasi yang banyak bergulir dengan tadi, di mana bukan anak saja yang menjadi subjeknya, tapi orang tua yang juga menjadi subjeknya. Nah, ini gimana, Coach Nando? Bisa diteruskan? Oke, kalau kita bicara soal bagaimana caranya, kita perlu juga untuk mengetahui mengapa itu terjadi. Hmm, Kalau kita meninggalkan anak katakanlah hmm, seminggu, ternyata kok informasinya begitu banyak yang dia terima, yang belum tentu informasi itu sebetulnya cocok sesuai. Nah, atau sesuai dengan hmm, usianya, gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, maka kita harus tahu dulu kenapa ini terjadi. hmm, Kenapa bisa terjadi? Berarti kan tidak ada pengawasan dari orang tua kepada anak. Nah, hmm, terus yang kedua, kita harus harus perhatikan juga bahwa walaupun anak-anak tetap punya kebutuhan, tetap dia butuh sarana untuk mengekspresikan dirinya. Nah, ketika orang tua tidak hadir untuk membantu si anak mengekspresikan dirinya, kan energinya nggak hilang dong. hmm, Sama kayak kalau kita lapar, kemudian kita membayangkan makanan, kan nggak akan kenyang gitu. Ya mungkin kenyang semenit 2 menit, habis itu malah lapar iya. lagi gitu ya. Nah, anak-anak juga sama. Nah, seringkali kemudian orang tua itu memberikan sebuah pemahaman bahwa, "Ya saya harus kerja karena untuk kamu juga kan," dan lain sebagainya. Ya mungkin dalam waktu yang pendek anak-anak cukup bisa memahami bahwa, "Oh, orang tua saya bekerja untuk saya," tapi dalam jangka waktu yang panjang, pemahaman itu akan tergerus karena kebutuhannya tetap ada. Kebutuhan Hmm, untuk si anak ini dipenuhi. Nah, ketika, kebutuhan dia untuk mengekspresikan dirinya tidak terfasilitasi oleh orang tuanya, ya maka perlu untuk mencari media yang lain. Nah, sehingga kembali lagi, ketika kita ingin bahwa anak kita kemudian tidak terlalu larut dalam dunia, maya ini, maka orang tua juga harus hadir di situ. hmm, Ya iya. tidak ada salahnya kalau misalnya nonton YouTube ya berdua sama anak Ah, gitu oke. ya, Iya kalau iya memang nggak iya. bisa dihindari lah ya. Betul betul. Tapi pastikan bahwa memang orang tua mengetahui. Tantangannya di zaman sekarang, Mmm, itu seolah-olah waktu menjadi faktor yang sangat menyita aktivitas orang tua. Sehingga waktu inilah yang dijadikan alasan bahwa saya tidak bisa melakukan apa yang, Mas Nando suruh gitu ya, apa yang Mas Nando katakan gitu. Kenapa? Karena kan saya harus bekerja bla 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 dan lain sebagainya. Ya terus terang kalau menurut saya itu adalah pilihan. nah, Dan iya, seringkali, luka batin itu mewarnai pola asuh di masa sekarang. Jadi istilahnya dia kayak copy paste, dulu orang tua saya memperlakukan saya seperti ini, sekarang saya memperlakukan anak saya pun seperti mmm, ini. Nah, atau justru berkebalikan, tapi secara ekstrim. Misal, dulu orang tua saya susah, sehingga iya, saya mau beli permen aja juga nggak bisa gitu. betul. Maka sekarang karena saya punya kelapangan rezeki, anak saya mau apapun saya berikan. Nah, ini juga nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena akhirnya anak tidak punya daya juang, dia mau apa-apa aja tinggal minta, dia mau apa tinggal minta gitu ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti anaknya yang disalahkan. Oh, Mmm, jadi anak terlalu manja, oh jadi anak terlalu begini, jadi anak terlalu begitu. Nah, terkadang ini yang tidak disadari bahwa penting kita memiliki sebuah pola asuh yang seimbang, tidak terlalu memanjakan tapi juga tidak terlalu otoriter gitu ya. Jadi, kembali lagi kenapa penting, orang tua untuk memiliki sebuah sikap mental yang baik dalam dalam pola asuh, karena prinsipnya kita tidak bisa membersihkan sebuah lantai yang kotor mhm, menggunakan sapu yang kotor. iya, Nah, satu itu, jadi kita tidak menyalahkan, para orang tua dalam hal ini, melainkan kita mengajak untuk para orang tua ini memiliki kesadaran, membersihkan dulu.
luka-luka lama. Nah, itulah sebabnya tadi mengacu pada pertanyaannya Dokter Anto, apa yang saya lakukan ketika ada klien datang Oh, membawa anaknya? Nah, maka saya akan menceritakan hal yang sama. hmm, Saya akan mengatakan bahwa pola asuh orang tua saat ini itu banyak diwarnai oleh luka batinnya di masa lalu. hmm, Maka kalau mau sesi dengan saya tidak akan tangani anaknya dulu. Tapi saya harus memastikan orang tuanya sudah lepas dari luka batinnya. Nah, tentunya tidak banyak yang bisa menerima gitu ya. Jadi ada juga yang kemudian, wah enggak, bukan saya yang bermasalah. Poinnya adalah bagaimana kita punya sebuah sikap mental yang jernih supaya ketika menghadapi anak kita tidak terpicu. hmm, Nah, seringkali kekerasan pada anak terjadinya begitu, Dok. hmm, Ketika anak, ya katakanlah melakukan sesuatu yang tidak sesuai, kan sebetulnya kita sebagai orang tua punya pilihan untuk merespon. Apakah kita akan merespon dengan marah-marah, ataukah kita akan merespon dengan apa pembelajaran yang bisa didapatkan oleh si anak itu dari kesalahannya. Tapi kalau kita masih punya luka batin yang kita bawa dari masa lalu, maka kita akan terpenjara secara emosional, dan ketika anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai, yang dimunculkan pertama adalah respon marahnya dulu. Karena kitanya masih punya luka batin. iya, Nah, inilah pada akhirnya terjadi sebuah tindakan kekerasan yang diwariskan. Nanti anaknya pun akan mempelajari hal yang sama. Nah, jadi hmm, kalau saya selalu mengajak kepada para orang tua, khususnya di sini para kawargian, kalau yang masih menyadari bahwa kita punya luka batin, dihentikan di kita. Berat, iya pasti berat, tetapi ini adalah untuk kesehatan dan untuk kemajuan generasi yang akan datang. Nah, baru kemudian setelah itu saya memberikan penjelasan bahwa hipnoterapis terbaik untuk seorang anak adalah orang tuanya, terutama adalah hmm, ibunya. Dalam beberapa kasus, saya bahkan tidak menangani anaknya secara langsung, tapi saya mengajarkan pada orang tua bagaimana caranya melakukan hipnosis sederhana di rumah. Nah, sehingga orang tuanya yang akan memberikan tanda kutip sugesti kepada anaknya. Nah, tapi lain cerita kalau yang datang misalnya orang tua bawa anaknya, tapi anaknya umurnya sudah 35 tahun. Nah, ya itu beda cerita itu ya, Dok, ya. atau Itu udah 52 bukan anak-anak lagi gitu ya. atau 50 ke atas Gitu. Nah, itu udah beda cerita ya, gitu. Nah, itu sih memang bisa langsung ditangani. Nah, tetapi kalau yang masih di bawah usia dewasa gitu ya, ya katakanlah sampai usia 15 tahun. Kalau hmm, 15 tahun juga biasanya saya sudah saya tangani, tapi kalau karena ada yang datang itu anaknya masih usianya 4 tahun, hmm, anaknya masih usianya 6 tahun. Nah, yang seperti ini kan, bukan saya nggak bisa untuk menangani anaknya secara langsung, tetapi kalau saya tangani saya butuh waktu yang panjang untuk penjajakan pada anaknya. Karena bagaimanapun juga kan saya orang asing dan anak itu kan nggak tahu, nggak mungkin ada anak umur 4 tahun hmm. bilang ke ibunya, "Mah, bawa aku dong ke hipnoterapis," kan nggak mungkin, Oh, Dok. Pasti kan ibunya yang bawa. Dan bagi si anak saya adalah orang asing. Nah, jadi daripada hmm. prosesnya panjang, memakan sesi yang wah mungkin berpuluh-puluh sesi dan biaya yang juga sangat besar nantinya, maka lebih baik orang tuanya yang diajak berperan aktif. Iya, nah betul. Jadi begitu kawargian saya Sayaka semua. Cukup menarik tadi ada mungkin quotes ya kalau saya bilang ya kita tidak bisa membersihkan lantai dengan sapu yang kotor. Yes. Jadi dalam artian di sini sebetulnya kita juga tidak melihat apakah suatu cara parenting itu benar atau salah, tapi kita juga harus memahami kenapa cara parenting itu yang dilakukan. Tadi seperti yang Mas Nando bilang bisa saja bahwa orang tua tersebut ternyata membawa luka batin atau proses, mungkin parenting ya pada saat dia menjadi anak-anak, itulah yang dilakukan kepada anak. Ya tentu saja hal tersebut, bukan sepenuhnya ya salah dari orang tua, tapi Iya, tentu saja kita perlu banyak untuk berkembang, untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Dan salah satu caranya yaitu tadi adalah dengan hipnoterapi, dengan konsul, sehingga kita bisa, eee, memilih cara yang lebih baik untuk, betul. membesarkan atau mendidik anak-anak kita. Oke, terima kasih. Ternyata ini bahasannya cukup sangat menarik dan nantikan ke depannya di Saya Go Podcast kita akan bahas lebih banyak lagi tentang parenting, mungkin tentang kasus-kasus spesifik yang pernah dihadapi oleh Coach Nando dalam kesehariannya sebagai hipnoterapis. Terima kasih, saya Dr. Anto dan Coach Nando. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga kita semua bisa menjadi lebih baik setiap harinya. Salam